Dari Ratuwangi 21 C Padang, 101 Arbes FM selalu di hati bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia dimanapun Anda berada saat ini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Senang rasanya Arbes 33 Agadara Friend hadir dalam special talk show bersama dengan Taibal Safik, seorang inspiration cilik dan juga pemain film yang luar biasa berbakat. Halo, assalamualaikum, selamat siang Safik. Selamat siang kakak. Apa kabar? Alhamdulillah baik kak. Baik ya, sehat ya? Yes. Tetap semangat. Baik Indonesia, selama 1 jam ke depan kita akan obrolin apa saja bersama Taibal Safik. Penasaran bukan? Mari terus simak 101 Arbes FM selalu di hati maupun melalui live streaming di www.arbesfm.com. Serta bagi Anda yang mau bergabung silakan telepon interaktif di 0751 37586 maupun di sosial media Facebook Arbes FM spasi selalu di hati, dan juga bisa di Instagram maupun di Twitter dengan nama akun @arbesfm. Dari Ratuwangi 21 C Padang, 101 Arbes FM selalu di hati bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Indonesia masih bersama Taibal Safik dalam ajang spesial talk show untuk edisi hari ini Sabtu 27 Maret 2021. Taibal Safik ini panggilannya siapa nih? Taibal, Safik, atau siapa nih? Oh jadi panggilan Syafiq itu Syafiq kak. Safik ya panggilannya? Syafiq itu Syafiq. Safik ya panggilannya, oke. Nah saat ini kesibukan Safik apa nih, Fik? Yang pertama itu kesibukan Syafiq belajar ya, diutamakan dulu belajar. Kemudian nanti yang untuk sampingan itu seperti sebagai calon duta cilik Minang Mainbau atau main film. Film. Nah, dan Indonesiana tentunya penasaran dengan Taibal Safik ini siapa. Dan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita boleh kenalan dulu nih dengan Taibal Safik. Nah silakan Safik untuk kenalan dan memperkenalkan dirinya kepada para pendengar kita maupun ke Indonesiana dimanapun berada saat ini. Halo Indonesiana, perkenalkan nama saya Taibal Syafiq, biasa juga dipanggil Syafiq. Syafiq lahir di Sicincin tanggal 8 bulan Juni 2008. Sekarang umur Syafiq 13 tahun, agama Syafiq Islam, kewarganegaraan Indonesia. Sekarang Syafiq tinggal di perumahan Geraha Kasaya Sri Blok A4, Nagari Kasang, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Syafiq sekolah di SD Pertiwi 2 Padang, sekarang sudah kelas 6 SD. Dan bentar lagi mau ada ujian kelulusan juga ya Safik ya di bulan Iya, Mei. Baik, sudah punya rencana untuk melanjutkan ke jenjang yang lain gitu? Alhamdulillah kemarin Syafiq ikut tes di Pondok Pesantren Arisalah. Alhamdulillah lulus kak. Lulus ya, aduh selesai dari SD ini langsung ke Pondok Pesantren nih, luar biasa sekali ya Indonesia. Nah, Safik seperti yang sudah Safik informasikan ya di awal bahwa kegiatan Safik ini selain main film juga sebagai inspiration cilik juga dan mau mendaftarkan menjadi calon duta Minang Mainbau. Perasaan Safik sampai berada di saat ini seperti apa? Karena di usia yang 13 tahun ini sudah banyak prestasi ya Bang Rizky ya untuk di saat ini. Gimana perasaan Safik nih? Ya tentunya bersyukur ya kan. Bersyukur, senang bisa bermain film, mendapatkan hobi yang begitu. Kemudian pokoknya bersyukur lah. Bersyukur, senang, gembira. Baik. Dan sebagai informasi tambahan juga Indonesia, Taibal Safik ini atau Safik ini juga mempunyai banyak prestasi nih. Ada beberapa nanti akan agak informasikan ya. Ini ada juara 1 lomba menulis antar TK Negeri Pembina, juara 3 lomba azan tingkat Senagarian Kasang, juara 2 lomba cerdas cermat tingkat TPA Rayatul Akbar Kasai, dan juara 1 lomba azan tingkat TPA Rayatul Akbar Kasai. Waduh, ini prestasi yang luar biasa sekali karena ini rata-rata juara 1, juara 2, juara 3 ya Safik ya. Nah, Kak Agal di umur 13 tahun mungkin masih main nih Safik. Ini luar biasa sekali, produktif sekali ya di usia yang sangat dini. Nah, Safik, Kak Aga beralih nih. Ini kan Safik mau mencalonkan ataupun mau menjadi duta cilik Minang Mainbau. Boleh Safik jelaskan dulu ini Minang Mainbau ini apa nih Safik? Jadi Minang Mainbau ini salah satu platform Minang yang berkolaborasi dengan orang awak yang dirantau. Gerakan kepedulian anak-anak muda yang ingin ikut ambil bagian dalam pembangunan nyata di Sumatera Barat ini. Berarti organisasi ya? Ya, termasuk organisasi. ke dalam organisasi untuk Minang Mainbau-nya.
Nah, ini kenapa Safik bisa tertarik untuk menjadi calon duta Cilik Minang Mainbau? Jadi Syafiq bisa tertarik ikut sebagai calon duta Minang Mainbo ini di salah satu misi Syafiq ada yaitu mewujudkan generasi Minang yang bertakwa dan beriman, atau meningkatkan generasi penerus bangsa yang lebih mengurangi main-main gadget atau memainkan gadget itu dengan yang bermanfaat saja gitu ya Bang. Jadi salah satu Syafiq tertarik ingin mewujudkan anak-anak generasi Minang Mainbo ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, kalau untuk organisasi Minang Mainbau-nya sendiri nih Safik, ini apakah ada persyaratan untuk masuk ke sana atau terbuka untuk umum atau usianya berapa aja atau semuanya juga bisa masuk ya? Ya, jadi untuk persyaratannya bisa langsung dicek Instagram Minang Mainbau. Nah, itu dibuka untuk umum. PNS, BUMN, karyawan swasta bebas mau masuk. Bebas ya, mau masuknya ya. Oke, nah sebelum Safik menjadi duta cilik ya di Minang Mainbau, tentunya ada visi dan misi dari program Duta Cilik Mainbau-nya sendiri. Nah, kira-kira kalau Safik terpilih nantinya ya, ataupun mau akan ke sana, ini apa aja nih visi dan misinya Safik untuk diinformasikan kepada para pendengar kita? Jadi Indonesia selain visi dan misi, Syafiq juga punya moto, yaitu motonya Basamu Membangun Nagari Tacinto. Untuk visi, Syafiq mempunyai mewujudkan generasi Minang yang siap membangun nagari nan Tacinto. Dan misi Syafiq itu ada 10 Kak. Ada 10 ya? Iya, ada 10. Yang pertama itu meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat Basyandi Syarak Sarak Basandi Kitabullah. Yang kedua membimbing masyarakat yang mempunyai usaha perdagangan dan industri kecil seperti berbasis digital. Dan juga mewujudkan generasi Minang yang bertakwa dan beriman, mengadakan berbagai penyuluhan dan sosialisasi pendidikan dan kesehatan untuk generasi penerus bangsa. Dan juga menjadi pusat advokasi, komunikasi, dan informasi bagi perantau Minang atau generasi Minang. Dan yang keenam, meningkatkan tata organisasi yang baik, bersih, dan profesional. Yang ketujuh juga ada mewujudkan generasi bangsa yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas. 8. Mendorong anak bangsa untuk belajar dengan tekun, disiplin, dan terampil. Dan yang kesimpulan nih, mewujudkan gerakan kepedulian anak-anak muda yaitu mengambil bagian dalam pembangunan nyata di Sumatera Barat. Dan ini ada yang terakhir yaitu nomor 10, meningkatkan milenial yang sehat, kreatif, berpengetahuan, terampil, dan berbudaya Minang Kak. Waduh, ini sangat-sangat apa ya, untuk misinya ada 10 misi nih Bang Rizky ya dari Safik yang ini sangat luar biasa sekali. Ini lebih memperhatikan ya milenial di seusia kita gitu ya, seusianya Safik juga untuk lebih kreatif, lalu lebih terampil dan tentunya lebih berkarakter ya Bang Rizky. Nah, Safik, sebelum pemilihan calon duta Cilik Minang Mainbau ini, apa saja persiapan yang Safik lakukan? Itu persiapannya, di balik persiapan ya pasti ada program gitu kan. Jadi boleh Syafiq bilang programnya yang intinya aja. Baik. Oke, program Syafiq itu kan Duta Cilik Minang Mainbau ini juga berperan untuk membangkitkan sosial, masyarakat, dan pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Dan juga selalu bekerja sama dengan pemerintah Sumatera Barat, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten di provinsi Sumatera Barat ini. Dan juga selalu berperan aktif di radio, televisi, podcast, dan artikel berita agar masyarakat lebih mengenal dekat apa itu organisasi Minang Mainbau, terutama seperti ini Kak, yang bisa bergabung di ARBES. Dan juga berperan aktif dalam penyambutan tamu pemerintahan di Bandara Internasional Minangkabau. Sebelumnya kita kan bekerja sama dengan Humas Sumbar Kak. Baik. Dan juga berperan penting di bidang sosial. Jika ada musibah yang menimpa provinsi tetangga atau kabupaten kota tetangga, kita juga ikut serta, setidaknya ikut mengumpulkan donasi untuk korban musibah. Baik, itu adalah program dari Duta Cilik Minang Mainbau ya, yang akan nantinya dibawakan oleh Safik nih jika terpilih menjadi Duta Cilik Minang Mainbau-nya. Nah, Safik, ketika Safik ingin mendaftarkan diri menjadi calon Duta Cilik Minang Mainbau, apa saja respon dari orang terdekat ataupun keluarga ya kepada Safik untuk maju nih menjadi calon Duta Cilik Minang Mainbau? Responnya gimana?
Jadi respon orang-orang terdekat ikut mensupport, memberi semangat seperti guru, orang tua, dan keluarga-keluarga ikut memberi semangat, memberikan support yang kuat lah. Jadi dengan adanya Duta Cilik Minang Mayimbo ini, harapan Syafiq sih untuk bisa memberikan inspirasi atau memotivasikan kepada anak-anak usia Syafiq atau adik-adik di bawah Syafiq agar terus berprestasi dan juga berkarya-karya dengan minat atau kesukaannya masing-masing, Kak. Baik, berarti Syafiq mendapatkan dukungan penuh ya dari orang-orang terdekat maupun keluarga. Baik, Indonesia ini jangan lupa nih untuk pilih Syafiq ya di Duta Cilik Minang Mayimbo agar nanti program-programnya dapat bisa terlaksana juga. Dan Indonesia Anda agak tahan terlebih dahulu untuk obrolan seru kita di siang hari ini dan agak hadirkan kirim spesial untuk Anda. Dari Antoni 21 Cipadang, 101 RBS FM selalu di hati bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Indonesia Anda masih bersama Taibal Syafiq dalam ajang spesial talk show untuk edisi hari ini Sabtu 27 Maret 2021. Nah, Syafiq, Kak Aga mau tanya nih, advokasi apa yang ingin Syafiq sampaikan kepada para pendengar kita ataupun Indonesia dimanapun berada saat ini tentang penggunaan gadget ataupun smartphone di modern saat ini? Jadi advokasi yang pertama itu ada tips menjadi pengguna smartphone yang baik, yaitu yang pertama gunakan aplikasi yang menunjang aktivitas seperti belajar, Zoom, WhatsApp yang berguna-guna aja. Terus hapus aplikasi yang tidak perlu penting, gunakan ketika kamu membutuhkannya. Manfaat pada waktu senggang dimanfaatkan pada waktu-waktu kosong, tapi manfaatnya ini yang baik, yang positif ya, yang Syafiq ya. Jadi kita bisa melalui handphone ini kita bisa mengambil yang bermanfaat aja, ikut giveaway kan juga ada untungnya. Betul, apalagi dapat hadiah ya. Iya, ada ikut info-info casting atau info-info ikut-ikut yang bermanfaat ya. Jadi sekarang orang kan anak-anak sekarang kan pada banyak udah main game. Betul. Banyak main-main game-game gak jelas gitu ya. Yang ngabisin kuota, ngabisin uang juga gitu. Apalagi waktunya juga dihabisin buat main game. Iya, lebih baik kita menghabiskan waktu itu dengan hal yang positif, ibadah, yang lain gitu ya kan. Jadi anak-anak sekarang ini kecil-kecil loh udah bisa main gadget, udah ngerti main gadget. Kita dulu, Syafiq kecil dulu belum tahu gadget, tapi kelas 4, kelas 5 udah diizinin karena ikut film-film ini biar dapat informasi lebih lanjut gitu ya kan. Jadi bermain gadget ini harus kita batasin, juga harus dipantau oleh orang tua. Jangan main gadget sebelum tidur, soalnya itu bisa merusak radiasi. Jadi ke mata juga nantinya apalagi main handphonenya gelap-gelap gitu kan. Jangan terlalu menunduk saat mengoperasikan handphone. Jadi kan ada anak-anak nunduk banget gitu. Main game nunduk banget. Itu mata sama smartphone-nya udah 1 cm gitu ya. Selalu saking dekatnya gitu. Padahal masih kecil nih. Takutnya nanti yang seperti Syafiq jelaskan bahwa nanti bakalan ada radiasi ke matanya jadi minus ya, kayak Kak Aga ini udah minus banget nih matanya. Terus Syafiq? Jadi penggunaan gawai ini sebenarnya juga ada memberikan dampak baik, tapi seperti memudahkan anak untuk mencari informasi atau pengetahuan itu yang lebih bagus sebenarnya. Dengan internet informasi dapat dengan mudah diakses, namun orang tua harus tetap mengawasi anak saat mengakses internet di gadgetnya. Baik, jadi tidak dibiarkan saja anaknya main smartphone-nya ya Syafiq ya. Kadang anak ini nonton YouTube-nya yang kartun-kartun gitu yang tidak ada manfaatnya sama sekali gitu. Dan Indonesia Aga masih menunggu ya untuk atensi Anda yang mau bergabung di obrolan kita di siang hari ini bersama Taibal Syafiq. Boleh langsung telepon di 0751 37586 atau di sosial media Facebook RBS FM spasi selalu di hati. Serta bagi Anda yang saat ini mungkin sedang berada di luar kota Padang juga dapat mendengarkan siaran Aga melalui live streaming di www.rbsfm.com, serta juga kita sedang live Instagram di Instagramnya Arbes dengan nama akun @arbesfm. Nah, Syafiq selain sebagai inspiration cilik ya, dan ini Syafiq juga pemain film nih. Film apa aja nih Syafiq yang udah diperankan ataupun yang sudah ikut di film-film apa aja?
Jadi Syafiq ada ikut di 2 film, yaitu pertama film Sang Muazzin. Itu awal casting, ini boleh diceritain sedikit Boleh, ya Kak? silakan. Jadi itu awal pertama casting itu tahun 2000 di awal-awal COVID-19 di Wuhan di China. Jadi awal ikut Syafiq main film Sang Muazzin ini, Syafiq kan lagi main handphone papa gitu ya kan. Ada bapak kepala dinas yang ngirim info casting itu ke grup apa. Jadi nggak sengaja Tidak buka, sengaja. ya. Jadi Syafiq baca-baca, wah casting ini apaan ya? Jadi Syafiq cek di Google, oh casting ini jadi mencari peran di sebuah film Iya, ya. benar. Jadi Syafiq baca-baca persyaratan, Syafiq bilang sama orang tua, Syafiq pengen ikut, pengen menambah pengalaman dan pengetahuan. Jadi itu untuk anak-anak seusia Syafiq itu castingnya di rumah dinas Pak Wali Kota, Pak Mayudi dulu. Jadi untuk yang remaja sebesar-besar Bang Aga itu di Dinas Pendidikan Kota Padang. Jadi Syafiq ikut, Syafiq lengkapi persyaratan, Syafiq buat formulirnya, Syafiq tiba di rumah Pak Wali Kota. Jadi di sana Syafiq tuh lebih, kalau pergi-pergi itu lebih suka mandiri sih Kak. Jadi biar kita itu nanti terbiasa pas, ya. Iya, jadi papa mama Syafiq juga melatih Syafiq untuk mandiri. Papa mama pergi ke pasar raya. Jadi Syafiq tinggal di rumah dinas Wali Kota untuk ikut audensi. Ya. Casting. Jadi Syafiq bawa formulir sama foto-foto Syafiq kasihkan sama adminnya itu, yang ikut anak-anak ada 300 lebih loh Kak. 300 ya. Jadi Syafiq masih bawa pede-pedein aja, masih percaya diri lah kan. Ini awal-awal untuk pertama casting, semoga aja lulus. Kalau nggak lulus juga nggak apa-apa, sekali ya. nambah pengalaman. Betul kan. sekali. Nama Syafiq dipanggil, Syafiq masuk ke ruangan itu ada 10 orang. Jadi nanti antrian giliran gitu Kak. Nah, nama Syafiq dipanggil, di depan 10 tim dan kru filmnya. Ada produser, sutradara dan lain-lain. Itu dingin banget tangannya gitu kan, di depan orang rame gitu, 10 orang, ada sutradara gitu kan. Syafiq sebelum ikut casting itu baca-baca di Google dulu. Oh jadi sutradara ini memang orangnya sikapnya tegas. Jadi yang Syafiq takutkan itu tegasnya gitu kan. Syafiq acting disuruhnya jadi temannya Nino ini nanti akhirnya dia kecelakaan atau meninggal. Syafiq berperan menjadi teman Nino. Dan selesai casting Syafiq dibolehkan pulang. Untuk informasi selanjutnya katanya nunggu di WA hari Senin. Itu Syafiq ikutnya hari Minggu. Dan di saat hari Senin itu Syafiq dapat informasi di handphone papa. Alhamdulillah lulus casting gitu kan. Dari 1000 orang lulus di sebanyak 120 orang. Wow, dari 1000 orang nih Iya. ikut ya. Dan ini salah satu manfaat juga nih kalau Kak Aga lihat dari Syafiq yang searching dulu ya di Google ya, mengenai sutradaranya itu apa. Dan itu salah satu pemanfaatan dari smartphone yang positif ya Syafiq ya. Kita jadi banyak tahu nih, dari kita yang sebelumnya nggak tahu ini seperti apa jadi tahu. Nah selanjutnya film apa lagi nih Syafiq selain Sang Muazzin? Kemudian itu film musikal Pangeran Reborn. Syafiq kan juga aktif di Instagram. Jadi Syafiq dapat informasi di Instagram Info Sumbar awalnya dulu. Wah ada casting lagi nih, mana tahu lulus gitu kan. Syafiq coba ikut. Jadi persyaratannya itu juga ada di Koran Singgalang. Syafiq ikut, itu castingnya di Raja Corner Cafe. Syafiq ikut audensi di depan sutradara seperti yang sebelumnya. Alhamdulillah lulus juga, diumuminnya besok kan. Jadi sebelum syuting kita briefing atau reading dulu di salah satu kafe di Kota Padang. Selesai briefing Syafiq dapat lokasi di sini tanggal berapa, jam berapa. Baik. Nah berarti ada 2 film ya Syafiq yang sudah diikutkan. Nah ini kan Syafiq ikut film ataupun casting tersebut tanpa melalui manajemen ataupun agensi apapun ya, tiba-tiba udah memberanikan diri datang dan ikut casting dan alhamdulillah lulus. Nah ini gimana awal ceritanya Syafiq bisa tanpa manajemen dan agensi ini? Jadi awal cerita ya seperti tadi, cerita sebelum tadi ya kan Kak. Itu memang rasanya sedikit awalnya kaku sih. Itu udah terlatih di depan kaca atau Syafiq bicara-bicara sendiri sama kucing.
Alhamdulillah udah terlatih. Udah terbiasa ya. Baik, ini juga informasi juga nih buat Indonesiana ya yang mau ikutan casting itu tidak harus juga melalui manajemen ataupun agensi ya Safik ya, karena bisa langsung datang. Yang penting adalah yang percaya diri kita untuk mengikutinya, dan kita harus tahu dulu ini filmnya apa gitu yang bakalan kita ikuti. Dan kalau Kak tanya nih Safik, di antara dua film yang sudah diikuti itu untuk yang Pangeran Reborn ini berapa lama waktu proses syutingnya? Untuk proses waktu syutingnya itu seminggu kurang lebih. Jadi Syafiq syutingnya 1 hari penuh di Lawang Park di Agam. Di Agam ya? Iya. Dan kalau untuk dari Sang Muazzim pun masih coming soon ya? Iya, masih coming soon. Ya? Karena pihak PT Semen Padang tidak mengizinkan untuk lokasi syuting sana, soalnya kan lagi pandemi COVID-19. Betul sekali. Saat ini memang agak-agak gimana ya kalau untuk melakukan keramaian gitu ya, nanti takutnya menjadi penyebaran COVID-19. Tentunya dihentikan dulu sementara, dan tentunya ini kita harapkan sama-sama agar corona ini bisa hilang ya, biar kita bisa beraktivitas lagi. Dan Kak juga mau tanya lagi nih Safik, kalau untuk suka dan dukanya main film ini apa Safik? Karena udah pernah kan main di Pangeran Reborn-nya, udah selesai juga filmnya ya. Itu suka dan dukanya seperti apa? Sebenarnya itu pas syuting film Pangeran Reborn, film Pangeran Reborn ini lebih filmnya tuh ke anak-anakan. Jadi sukanya tuh banyak sih, tapi kalau dukanya nggak ada sih. Ya, dukanya ya. Berarti senang aja ya sukanya. Bisa ketemu keluarga, teman-teman juga ya, teman-teman yang seangkatan juga, seumuran Safik juga. Udah anggap keluarga juga gitu. Sudah anggap keluarga ya. Tentunya komunikasi masih terjalin juga ya dengan teman-teman yang di film Pangeran Reborn-nya. Iya benar Kak. Baiklah Indonesia Naga, masih menunggu atensi Anda ya untuk bergabung di obrolan siang kita hari ini bersama Taibal Safik di 0751375586 maupun di sosial media Facebook Arbes FM spasi selalu di hati, Instagram dan Twitter di akun @arbesfm. Serta Aga juga mengingatkan ya untuk layanan live streaming kita di www.arbesfm.com. Baiklah, sembari menunggu Aga mau tahan dulu untuk obrolan kita karena Kak Aga menghadirkan film spesial ini untuk Anda semua. Dari Ratwani 21 Jepadang, 101 Arbes FM selalu di hati bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Indonesiana masih di ajang spesial talk show ya bersama dengan Taibal Safik untuk edisi hari ini Sabtu 27 Maret 2021. Ya, Safik, Kak Aga tertarik dengan film Pangeran Reborn yang tadinya sudah Safik informasikan sedikit ya. Kak Aga pengen tahu nih ceritanya tentang apa nih Safik? Jadi cerita film Pangeran Reborn ini lebih ke film anak-anak ya Kak. Film anak-anak ini seorang anak yang lebih suka ke gadget dan disuruh ayahnya untuk pulang ke kampung, dan dia melihat anak-anak dan dia juga suka dengan film dengan permainan tradisional ini. Baik, berarti ini mengarahkan ke hal yang positif juga ya dari film Pangeran Reborn. Ini kapan tayangnya nih sampai? Itu tayangnya diusahakan oleh pihak production house sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran ini ya, diusahakan untuk tayang untuk judul film Pangeran Reborn. Dan Kak Aga juga mau tanya nih, ini kan Safik saat ini usianya baru 13 tahun. Kira-kira untuk 10 tahun ke depan nih, ini Safik mau apa yang mau Safik capai di dalam waktu 10 tahun ke depan lagi? Ya, yang pertama itu belajar ya kan, lebih menimpa ilmu untuk 10 tahun ke depan, melewati jalur SMP, SMA dan sekolah ya, pendidikannya. Baik, dan Safik tidak ada kepikiran untuk mungkin jadi penyanyi mungkin? Nah, untuk jadi penyanyi mungkin Safik belum ya, belum. Nah, kalau untuk go internasional Safik belum juga ya, berarti masih menguasai dulu untuk yang di sini ya, untuk didalami lagi peran-peran di film-filmnya. Dan kalau dari segi hobi Safik selain filmnya apa aja hobinya? Safik lebih suka memikirkan tentang pembangunan Sumatera Barat juga sih Kak. Waduh, jangan-jangan ini calon wali kota kita ataupun gubernur kita besok nih. Amin. Amin ya untuk beberapa tahun ke depannya lagi.
Dan ini kan Syafiq juga masih sekolah ya saat ini dan juga ada beberapa kesibukan. Ini bagaimana sih caranya Syafiq untuk membagi waktu antara sekolah dengan kegiatan lainnya? Jadi Syafiq membagi waktu antara sekolah dan kesibukan Syafiq lainnya seperti bermain film itu seperti alhamdulillah setiap jadwal Syafiq syuting itu nggak keganggu sekolah gitu kan. Jadi Syafiq daring di lokasi syuting, Syafiq juga belajar. Juga sebelum tag, Syafiq juga belajar sih. Baik, berarti disesuaikan ya dengan jadwal di sekolah, dengan jadwal di lokasi syuting pun juga disesuaikan. Nah, terakhir Syafiq sebelum kita menutup obrolan seru kita di siang hari ini, apa pesan dan harapan untuk para pendengar kita maupun Indonesia dimanapun berada saat ini yang saat ini sedang mendengarkan 101 RBS FM Selalu di Hati? Nah, jadi Indonesia Syafiq akan berikan pesan atau harapan kepada penerus bangsa, yaitu lebih menggunakan bijak handphone kita masing-masing dan cintai bahasa sendiri, bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa daerah. Karena manusia lahir di dunia dan dikenal dengan sesuatu yang bernama bahasa. Contohkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kemudian Syafiq harus memberi harapan kepada adik-adik atau penerus bangsa bahwa handphone itu sebenarnya banyak banget manfaatnya Kak. Tapi kita ambil di sesi yang positif aja. Dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin seperti ikut-ikut lomba, ikut-ikut casting atau main film, dan juga menjadi manfaat satu sama lain. Itu untuk harapan Syafiq ke Indonesia. Baik, itu saja Syafiq? Iya benar Kak. Baik, dan Indonesia tidak terasa sudah di penghujung ya untuk obrolan kita di siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Taibal Syafiq yang sudah hadir dalam ajang spesial talk show hari ini. Sukses terus untuk Syafiq dan semoga terpilih menjadi Duta Minang Mainbaunya ya untuk 2021. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk Indonesia yang sudah hadir ya di live Instagram kita di @rbsfm serta di layanan streaming kita di www.rbsfm.com. Mohon maaf atas kesalahan kata. Arbes 33 Agadra Derapan dan operator Rizky Dekordipo pamit. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan yo Allah.